Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah Tulsani dari kelas 2C Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Suska Riau. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang nasionalisme dan negara. Yang pertama yaitu nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Secara etimologis, kata nasionalisme berasal dari kata nationalism dan nation dalam bahasa Inggris. Dalam studi semantik, kata nation tersebut berasal dari kata Latin, yakni natio, yang berakar pada naskor yang bermakna saya lahir, atau dari kata natus sum yang berarti saya dilahirkan. Dalam perkembangannya, kata nation merujuk pada bangsa atau kelompok manusia yang menjadi penduduk resmi suatu negara dalam mencintai tanah airnya. Jadi, secara istilah, nasionalisme adalah paham kebangsaan yang tumbuh karena adanya persamaan nasib dan sejarah serta kepentingan untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokrasi, dan maju dalam satu kesatuan bangsa dan negara, serta cita-cita bersama guna mencapai, memelihara, dan mengabdi identitas persatuan, kemakmuran, dan kekuatan atau kekuasaan negara bangsa yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu tujuan nasionalisme. Nasionalisme hadir bukan tanpa alasan, melainkan ada tujuan di baliknya. Berikut ini tujuan nasionalisme. Yang pertama yaitu menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap bangsa, negara, serta tanah air. Yang kedua, membangun sebuah hubungan yang harmonis dan rukun antara masyarakat dan individu lainnya. Yang ketiga, membangun dan mempererat sebuah tali persaudaraan antara sesama warga masyarakat di sebuah negara. Yang keempat, upaya untuk menghilangkan dan menghapus ekstremisme atau tuntunan yang berlebihan dari warga negara atau masyarakat kepada pemerintah. Yang kelima yaitu usaha untuk menumbuhkan sebuah semangat untuk bisa rela berkorban demi bangsa, negara, serta tanah air. Dan yang terakhir yaitu untuk menjaga sebuah negara, bangsa, serta tanah air dari serangan para musuh yang mengancam negara, baik itu dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk nasionalisme. Yang pertama, nasionalisme kewarganegaraan. Nasionalisme kewarganegaraan ialah bentuk nasionalisme di mana negara memiliki kebenaran politik dari keikutsertaan rakyatnya, kehendak rakyat, atau perwakilan politik. Yang kedua yaitu nasionalisme etnis. Nasionalisme etnis ialah berupa semangat kebangsaan di mana negara memiliki kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sesuatu masyarakat. Selanjutnya, nasionalisme romantik atau organik. Bentuk nasionalisme tersebut ialah negara memiliki kebenaran politik secara organik, yakni berupa hasil dari suatu bangsa atau ras menurut semangat romantisme. Selanjutnya, nasionalisme budaya. Bentuk nasionalisme budaya ialah negara memiliki kebenaran politik yang berasal dari budaya bersama dan bukan dari sifat keturunan seperti ras, warna kulit, dan lainnya. Selanjutnya yaitu nasionalisme kenegaraan, yaitu bentuk nasionalisme kenegaraan ialah masyarakat memiliki perasaan nasionalitis yang kuat dan diberi keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan.
Dan yang terakhir adalah nasionalisme agama. Bentuk nasionalisme agama ialah negara memiliki legitimasi politik dari adanya persamaan agama. Selanjutnya yaitu ciri-ciri nasionalisme. Ciri-ciri nasionalisme yang pertama adalah adanya sebuah kesatuan dan persatuan bangsa. Yang kedua, adanya sebuah organisasi yang memiliki bentuk modern dan memiliki sifat nasional. Yang ketiga, adanya sebuah perjuangan yang dilakukan dan memiliki sifat nasional. Yang keempat, bertujuan mendirikan dan memerdekakan sebuah negara yang merdeka dan menjadikan sebuah kekuasaan berada di tangan para rakyat. Dan yang kelima, nasionalisme lebih mementingkan pikiran sehingga pendidikan berperan penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Selanjutnya kita akan membahas tentang negara. Apa itu negara? Negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas, serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya yaitu unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara terbagi menjadi 4. Yang pertama, wilayah. Yang kedua, rakyat. Yang ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Dan yang terakhir, pengakuan dari negara lain. Selanjutnya yaitu fungsi negara. Fungsi negara yang pertama adalah fungsi pertahanan dan keamanan. Fungsi pertahanan dan keamanan adalah negara wajib melindungi unsur negara, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah dari segala ancaman, hambatan, gangguan, serta tantangan lain yang berasal dari internal ataupun eksternal. Contohnya, TNI menjaga perbatasan negara. Yang kedua, fungsi keadilan. Fungsi keadilan adalah negara wajib berlaku adil di muka hukum tanpa adanya diskriminasi atau kepentingan tertentu. Contohnya, setiap orang yang melakukan tindakan kriminal dihukum tanpa melihat kedudukan dan jabatan. Yang ketiga yaitu fungsi pengaturan dan keadilan. Fungsi pengaturan dan keadilan adalah negara membuat peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kebijakan dengan adanya landasan yang kuat untuk membentuk tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Dan yang terakhir adalah fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran adalah negara bisa mengeksplorasi sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkatkan kehidupan masyarakat agar lebih makmur dan sejahtera. Selanjutnya yaitu sifat-sifat negara. Yang pertama, sifat memaksa. Sifat memaksa adalah negara dapat memaksakan kehendak melalui hukum atau kekuasaan. Negara memiliki kekuasaan memaksa agar masyarakat tunduk dan patuh terhadap negara tanpa tidak ada pemaksaan fisik. Hak negara ini memiliki sifat legal agar tercipta tertib di masyarakat dan tidak ada tindakan anarki, paksaan fisik dapat dilakukan terhadap hak milik. Yang kedua yaitu sifat monopoli. Sifat monopoli adalah negara menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat. Negara dapat menguasai hal-hal seperti sumber daya penting untuk kepentingan orang banyak. Negara mengatasi paham individu dan kelompok. Yang ketiga yaitu sifat totalitas adalah semua hal tanpa pengecualian menjadi wewenang negara. Selanjutnya adalah apa sih hubungan nasionalisme dan negara? Jadi, hubungan antara nasionalisme dengan negara yaitu sangat erat kaitannya. Nasionalisme dibutuhkan negara Indonesia untuk kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa serta negara agar terciptanya negara yang sejahtera.
Jika memudarnya rasa nasionalisme dalam negara, maka dapat mengancam dan menghancurkan bangsa Indonesia tersebut, negara tersebut. Hal ini terjadi karena ketahanan nasional akan menjadi lemah dan dapat dengan mudah ditebus oleh pihak luar. Dengan kata lain, bangsa Indonesia telah dijajah oleh generasi mudanya dengan semakin memudarnya rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Bukan dijajah secara arti fisik, melainkan dijajah secara mental dan ideologinya. Jadi, diperlukan sekali upaya-upaya untuk meningkatkan semangat nasionalisme pada generasi muda, terutama pelajar Indonesia, sebagai penerus bangsa ini. Banyak sekali cara yang dapat dilakukan dalam meningkatkan rasa nasionalisme. Salah satunya adalah melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang didapat lewat pembelajaran sekolah. Selain itu, juga dapat dilakukan dengan pembiasaan menyanyikan lagu nasional, menghormati bendera merah putih, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan masih banyak lagi upaya yang dapat dilakukan lewat pendidikan sekolah. Hal terpenting dalam upaya tersebut adalah dapat dilakukan dengan sistem keberlanjutan atau dilakukan pembiasaan dan tidak hanya dilakukan 1 atau 2 kali saja. Dengan demikian, rasa nasionalisme dalam diri pelajar atau generasi muda akan terus berkembang. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan dan kekhilafan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.